Halo semuanya, pernah dengar nggak sih ada sebuah nama yang ternyata isinya itu sebuah janji? Hari ini kita bakal ngobrolin satu nama yang super spesial, yang nyimpen rahasia tentang janji paling indah yang pernah ada. Coba deh bayangin sebentar, gimana ya rasanya kalau makhluk paling kuat di seluruh alam semesta yang bikin semua bintang dan lautan, tiba-tiba pengen jadi sahabat terbaik kamu. Kedengarannya mustahil ya, tapi percaya deh, cerita kita hari ini persis tentang itu. Oke, kita mulai ya ceritanya. Semua ini berawal dari sebuah janji dari zaman dulu banget yang tersembunyi di dalam satu nama yang super istimewa. Nama itu adalah Immanuel. Mungkin kedengarannya kayak nama biasa aja ya, tapi nama ini sebenarnya adalah sebuah janji yang gede banget. Janji kalau suatu saat nanti Tuhan sendiri bakal datang dan tinggal bareng kita. Benar-benar tinggal di antara kita dengan cara yang nyata dan penuh cinta. Tapi biar kita ngerti kenapa janji ini spesial banget, kita perlu mundur sedikit ke belakang nih. Kita harus lihat dulu gimana sih kondisi dunia waktu itu. Coba bayangin ya, ada satu masalah besar yang bikin semuanya jadi terasa gelap dan sedih. Jadi masalahnya itu ada sebuah kebohongan besar. Kayak gosip jahat banget gitu, tentang Tuhan. Gosip ini bikin orang-orang jadi salah paham, jadi takut, dan rasanya tuh kayak seluruh dunia ketutupan sama kegelapan. Coba deh kita bandingin ya. Kebohongan itu bilang katanya Tuhan itu egois, maunya jadi nomor satu terus, dan aturannya susah banget. Padahal, aslinya gimana? Aslinya Tuhan itu maha pemberi dan suka banget berbagi. Aturan utamanya itu cuma satu, kasih. Dan yang paling penting, dia itu pengen banget dekat sama kita. Akibatnya, ya sedih banget. Dunia jadi tempat yang penuh rasa takut. Orang-orang jadi menjauh dari Tuhan, padahal Tuhan itu sayang banget sama mereka. Tapi tentu aja Tuhan gak bakal biarin kegelapan menang gitu aja dong. Dia punya rencana penyelamatan yang super keren. Rencana yang semuanya dasarnya adalah cinta untuk benerin semua yang salah. Nah ini nih kuncinya. Tuhan itu gak pernah maksa, bener kan? Kamu kan gak bisa maksa orang lain buat suka sama kamu. Cinta sejati itu harus dibalas dengan cinta juga. Jadi satu-satunya cara buat ngalahin kebohongan itu ya Tuhan harus datang sendiri dan nunjukin langsung kayak gimana sih cintanya itu. Dan inilah rencana hebatnya. Pertama, butuh pahlawan buat nunjukin ke seluruh dunia siapa Tuhan yang sebenarnya. Dan tebak siapa yang maju? Putra Tuhan sendiri, Yesus, dengan penuh cinta bilang, "Aku yang akan pergi." Bayangin, dia rela ninggalin surga, jadi manusia kayak kita, cuma supaya bisa jadi sahabat kita. Nah, kutipan ini tuh nunjukin banget betapa tulusnya keinginan Yesus. Dia datang bukan karena disuruh atau terpaksa loh, tapi karena dia seneng banget bisa nunjukin seperti apa hati Bapaknya ke kita semua. Coba bayangin deh pengorbanan sebesar itu. Yesus rela meninggalkan semua kemegahan surga cuma buat jadi salah satu dari kita. Buat jadi cahaya di tengah dunia yang lagi gelap gulita. Terus gimana caranya Yesus ngelakuin itu? Nah, waktu dia hidup di bumi, setiap hal yang dia lakuin itu nunjukin ke semua orang seperti apa sih kasih Tuhan yang sebenarnya. Ini nih bagian yang paling keren menurutku. Yesus itu nggak cuma ngomong doang tentang kasih Tuhan. Dia itu adalah wujud kasih Tuhan yang berjalan. Setiap perbuatan, setiap kata-katanya, semuanya nunjukin betapa baiknya Tuhan itu. Coba lihat deh apa aja yang dia lakuin. Dia nyembuhin orang sakit. Dia jadi sahabat buat orang yang miskin dan sendirian. Dia ngajarin kita kalau memberi itu jauh lebih baik daripada menerima. Intinya, dia buktiin kalau kasih Tuhan itu lebih kuat dari apapun. Lebih kuat dari kesedihan, penyakit, bahkan kematian sekalipun. Dan karena dia pernah jadi manusia persis kayak kita, dia itu ngerti banget perasaan kita. Dia tahu rasanya sedih, capek, atau bahkan diganggu sama orang lain. Tapi yang paling penting, dia menunjukin caranya gimana kita juga bisa jadi pemenang, yaitu dengan kekuatan dari Tuhan. Oke, sekarang kita sampai di bagian terbaik dari semua cerita ini, yaitu kemenangannya yang luar biasa dan apa artinya itu buat kita semua sekarang ini. Yap, kemenangan berhasil diraih. Terang udah ngalahin kegelapan. Kebohongan yang bikin orang takut sama Tuhan itu hancur selamanya. Dihancurkan sama kebenaran tentang cintanya yang luar biasa. Dan hasilnya indah banget. Yesus itu kayak membangun jembatan yang nyambungin kita lagi sama Tuhan. Jadi,
Dia nggak cuma nyelamatin kita, tapi dia juga jadiin kita semua bagian dari keluarganya yang diikat sama cinta yang nggak akan pernah bisa putus. Jadi sekarang nama Immanuel itu artinya jadi lebih dalam lagi. Bukan cuma sekedar Tuhan beserta kita, tapi Tuhan beserta kita sebagai sahabat kita yang paling setia untuk selamanya. Dan inilah janji terindah itu. Jadi, di setiap langkah hidup kita, jangan pernah lupa nama ini, Immanuel. Artinya, Tuhan selalu ada bersama kita. Selalu.